Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Lukas pasal 4, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dalam firman ini Yesus menerangkan maksud pelayanannya di dunia ini, yaitu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, orang papa, orang yang menderita, orang yang hina, orang yang patah semangat, orang yang hancur hati, dan untuk menyembuhkan mereka yang terluka dan tertindas. Dan penyembuhan ini meliputi segenap pribadi baik secara jasmani maupun rohani, dan untuk mencelipkan mata rohani mereka yang dibutakan oleh dunia dan iblis, agar dapat melihat kebenaran kabar baik dari Allah, dan untuk mengalami pembebasan dan penyelamatan yang sesungguhnya dari kuasa iblis, dosa, ketakutan, dan rasa bersalah. Dosa telah menukar kebahagiaan manusia dengan penderitaan yang akan terus dialami selama hidup di dunia ini. Dan Kristus datang ke dunia ini untuk membebaskan manusia dari dosa dan penderitaan. Dan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini adalah untuk memberi kelimpahan hidup bagi seluruh umat manusia. Tuhan datang ke dunia ini dan menjadi manusia, menjadi miskin supaya kita kaya, menjadi hina supaya kita berharga, menjadi dosa walau kudus supaya kita tidak terikat lagi dengan dosa. Segalanya telah dilakukan oleh Allah supaya kita sungguh-sungguh hidup dan berkelimpahan. Hidupnya saja Dia berikan untuk kita, darah kudusnya diberikan untuk kita, supaya kita menjadi merdeka di dalam Kristus, terbebas dari dosa dan mengalami sukacita sejati. Keinginan Tuhan dari kita umatnya adalah supaya kita selalu hidup dekat bersamanya, maka segala kelimpahan yang bersumber darinya dipenuhkan untuk kita. Tuhan telah membebaskan kita dari segala kuasa ikatan jahat dunia ini melalui kematiannya di kayu salib. Tujuannya supaya kita mengalami hidup yang sejati. Dalam dunia yang sudah jatuh ini, tanpa Kristus kita akan selalu miskin, selalu kekurangan, selalu ditindas kuasa jahat dan iblis, selalu dikuasai rasa kekhawatiran dan rasa takut, selalu dikuasai rasa bersalah dan merasa tertuduh. Kita akan hidup dalam kepahitan,
keangkuhan, dendam, kebencian, iri hati, keserakahan, mulut jahat, pikiran jahat, dan lain sebagainya yang sama dengan itu. Dan Kristus sudah ada di tengah-tengah kita. Firman ini sudah digenapi di dalam Kristus. Dia sudah datang dan ada bersama kita sebagai pembebas dan juru selamat. Injil kabar baik sudah diberikan untuk kita, supaya kita mengalami kelimpahan hidup di dalam Kristus. Tuhan telah memberikan kemerdekaan, keselamatan bagi kita semua. Tetapi kita tidak otomatis sempurna mengalaminya jika kita tidak hidup baru di dalam Kristus melalui urapan Roh Kudus. Jika kita ingin mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus ambil bagian kita dengan berserah kepada Kristus dan terikat pada Kristus. Dan Kristus turun tangan dalam bagiannya yang maha sempurna dalam semua aspek kehidupan kita. Dia berhadir saat kita berserah dan percaya kepadanya. Sebab selama kita hidup, kita tidak menjadi apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Kristus. Ada bagian di dalam hidup kita yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Tuhan memampukan kita. Ada hal-hal yang tak mungkin kita lakukan, tetapi Allah memungkinkan kita melakukannya. Dan justru dalam kelemahan kita, kuasa Allah dinyatakan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, yang tertindas dia bebaskan. Semua bisa dia buat bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Dan apapun kondisi hidup kita saat ini, sesulit apapun pergumulan hidup kita, seberdosa apapun kita, firman ini adalah kabar baik bagi kita. Mari kita alami pembebasan dari Tuhan. Lepaskan semua apapun yang mengikat kehidupan kita. Biarkan jiwa kita istirahat dalam hadirat Tuhan, dalam pangkuan Tuhan. Maka keterikatan apapun yang mengikat hidup kita akan dilepaskan oleh Tuhan, dan jiwa kita menjadi tenang, dan kelimpahan hidup dari Tuhan dicurahkan pada roh kita. Dan yang paling kita butuhkan dalam hidup kita adalah urapan Tuhan melalui Roh Kudus. Sebab saat Roh Kudus bersemayam dalam hati kita, mata rohani kita menjadi melihat kebenaran Tuhan, hati kita memuji Tuhan, dan jiwa kita tenang. Kita butuh Tuhan setiap waktu. Kita butuh pertolongan Tuhan setiap waktu. Kita butuh penyertaan Tuhan setiap waktu. Carilah Tuhan setiap waktu. Alami kasih Tuhan setiap waktu. Dan semua orang yang dipenuhi oleh Roh terpanggil untuk ikut serta dalam pelayanan Yesus, menjadi pembawa kabar baik kepada sesama. Dan saat kita mengalami betapa hidup kita penuh sukacita dan damai sejahtera, saat telah mengalami urapan Roh Kudus, saat hidup baru di dalam Kristus, kita terpanggil untuk membagikannya kepada orang lain. Kita sungguh menyadari betapa sangat berharga hidup merdeka dari tawanan dosa dan hidup taat pada Kristus. Ada kebahagiaan sejati, kelimpahan sejati, sukacita sejati, dan inilah kabar baik yang telah diberikan oleh Kristus bagi seluruh umat manusia melalui darah kudusnya di kayu salib. Betapa berharganya hidup kita bagi Tuhan. Masihkah kita ragu mendengarnya, mempercayainya, menjadikannya satu-satunya juru selamat hidup kita? Jika kita belum berkomitmen menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat hidup kita satu-satunya, putuskanlah hari ini untuk berserah kepadanya dari segala kelemahan dan keterbatasan kita, dari keberdosaan kita. Urapannya akan membasuh dan memulihkan hidup kita, dan kita hidup baru di dalamnya, mengalami kelimpahan hidup yang sesungguhnya,
bersama Kristus kita pasti dimampukan. Dunia tidak akan pernah memberi kita keselamatan, keamanan, kehidupan, kemerdekaan sejati, sukacita sejati, damai sejahtera sejati. Sekaya apapun hidup kita, sehebat apapun kehidupan kita, dan sesakit apapun hidup kita, semiskin apapun kehidupan kita, sejatuh apapun hidup kita, seberdosa apapun hidup kita, Kristus mampu memulihkan hidup kita, memperkaya hidup kita, mengangkat hidup kita lebih layak dan lebih pantas. Asalkan kita mau kembali kepada Kristus dan mau dibasuh dan dibaharui, dipulihkan, dan hidup baru tunduk kepada Kristus. Dan kunci kesuksesan hidup sejati adalah carilah Tuhan, mendekat kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepada kita, dan Dia akan urapi kita dalam segala kelimpahan yang kita butuhkan untuk menunaikan tugas panggilan kita di dunia ini seturut rancangan dan kehendak Tuhan. Apakah kita ingin hidup berkelimpahan? Ingin hidup berkemenangan? Ingin hidup bahagia? Ingin hidup merdeka? Terima urapan Tuhan. Dengan berserah kepada Tuhan, tidak terikat pada dosa dan kejahatan, maka kemerdekaan sejati akan menjadi milik kita. Kehidupan sejati diberikannya bagi kita. Orang yang paling bahagia adalah orang yang hidup seturut perkenanan Tuhan, orang yang hidup tunduk taat kepada Tuhan. Dan orang yang paling menderita adalah orang yang hidup tidak seturut perkenanan Tuhan, orang yang tidak takut kepada Tuhan, orang yang miskin secara rohani, ditindas dan dikuasai oleh dosa. Ini adalah hidup yang sangat mengerikan, karena sangat mengerikan dan sangat menyakitkan, dan manusia tidak bisa membebaskan dirinya. Lalu Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan manusia dari dosa. Sekarang bagian kita untuk memilih dan menentukan. Ikut Kristus, kita pikul salib dan menjadi hidup dan memperoleh keselamatan. Atau ikut dunia, ikut iblis, bersenang-senang, lalu mati dan binasa. Ada seorang pemuda yang diberi tiket kapal kelas 1 untuk bepergian ke suatu kota. Orang yang memberi tiket tersebut berpesan kepada pemuda itu, "Kamu tidak usah khawatir, segala kebutuhanmu sudah ditanggung sepenuhnya dalam tiket itu selama perjalanan di kapal ini. Yang penting, simpan dan pergunakan tiketmu dengan baik." Dan perjalanan pun dimulai. Kapal mulai berlayar. Karena takut hilang, pemuda itu pun menyimpan tiketnya dengan sangat baik. Ketika baru masuk dalam kapal yang besar itu, pemuda itu merasa minder dan takut. Dia memikirkan bagaimana makanannya nanti, atau di mana dia akan tidur, karena dia tidak punya uang. Akhirnya, karena ketakutan, dia tidur di ruangan kotor dan dingin, dan mengalami kelaparan karena tidak makan selama perjalanan. Setelah sampai di kota yang dia tuju, badannya kotor, bau dan lemah lunglai karena kelaparan. Dia tidak ingat dengan apa yang disampaikan oleh si pemberi tiket, bahwa segala kebutuhannya ditanggung sepenuhnya, termasuk makanan yang lezat dan kamar tidur yang bagus, tetapi dia tidak menggunakannya sama sekali. Walau diberi fasilitas nomor 1, dia tetap menjadi gembel dan kelaparan. Pemuda ini adalah gambaran diri kita. Allah melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberi kita tiket kelas 1 untuk memiliki segala kepenuhan di dalam Dia, memiliki hidup yang dibebaskan dan menyenangkan. Kita sudah masuk ke dalam hidup, tetapi seringkali kita tidak menikmatinya karena kita tidak memakai segala fasilitas-fasilitas
yang tersedia satu paket penuh dengan tiket kelas 1 yang sudah diberikan kepada kita. Ketika Allah memberikan Yesus Kristus kepada kita, Dia bukan saja memberikan yang terbaik darinya untuk kita, tetapi Allah memberi dirinya secara utuh kepada kita. Bukan setengah-setengah, tetapi segalanya, seutuhnya, sangat sempurna. Anaknya sendiri yang paling berharga Dia beri untuk kita, tanpa menyayangkan apapun, sepenuh hati, selama-lamanya, sepenuhnya, seutuhnya. Apa yang ada di dalam Allah Bapa, ada juga di dalam Yesus, sepenuhnya ada. Karena Allah Bapa dan Yesus adalah satu. Ketika kita mengundang Yesus Kristus dalam hati kita seutuhnya, semua yang ada dalam diri Yesus Kristus ada di dalam kita, dan apa yang ada di dalam diri Allah Bapa ada juga di dalam kita. Dalam hal ini, sesungguhnya dan sebenar-benarnya kita benar-benar kaya karena kita memiliki Yesus Kristus. Hikmat mana lagi yang mau kita cari dari dunia ini? Sejak kita lahir baru di dalam Kristus, hidup baru dalam pimpinan Roh Kudus, dipenuhi dalam segala kepenuhan Allah, sehingga kita tidak kekurangan apapun. Semuanya lengkap ada dalam diri kita. Berkat-Nya Dia sediakan bagi kita. Segala kebutuhan kita Dia tanggung dengan sepenuhnya. Setiap waktu, selalu baru setiap hari. Kita memiliki Tuhan yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha kasih. Tinggal bagaimana kita memakai fasilitas tiket kelas 1 yang sudah diberikan kepada kita. Sebab Kristuslah sumber hidup kita, sumber hikmat kita, sumber nikmat kita, sumber kebenaran kita, sumber kekudusan kita, sumber pertobatan kita, sumber sukacita kita, sumber kebahagiaan kita. Di dalam Dia tersembunyi semua kekayaan dari hikmat dan pengetahuan. Ketika kita membutuhkan hikmat, Kristus adalah hikmat kita. Ketika kita membutuhkan kebenaran, Kristus adalah kebenaran kita. Ketika kita membutuhkan pengudusan dan penebusan, maka Kristus adalah keduanya. Ketika kita butuh iman, Kristus adalah iman kita. Ketika ketakutan menghadang kita, Kristuslah pelindung kita. Ketika kita lemah, Kristuslah kekuatan kita. Ketika kita kesusahan dan khawatir, Kristuslah damai sejahtera kita. Ketika kita merasa diserang, Kristuslah perisai kita. Ketika kita sendirian, Kristuslah sahabat iman kita. Ketika kita sakit, Kristuslah kesembuhan dan kesehatan kita. Kristus Sang Maha Ada yang akan selalu ada buat kita orang-orang yang dikasihinya. Dan kita sungguh-sungguh kaya di dalamnya, karena kita memiliki dan dimiliki oleh Kristus. Dan jangan lagi terus menghabiskan waktu menunggu ini dan itu sebelum kita merasa dipenuhi. Kita sudah dipenuhi dalam Kristus. Kita memiliki sumber teratas dan sumber kuasa, sumber sukacita, dan terus-menerus meluap penuh dalam diri kita. Pastikan kita terus terhubung baik dan erat dengan Sang sumber kepenuhan itu, supaya kita tetap dimampukan mengalami kelimpahan hikmat di dalam kasih-Nya. Amin.